Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kultum kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita keluar daripada krisis. Kita ketahui bahwasanya semenjak Corona melanda bukan Indonesia saja, bahkan dunia terlanda dengan krisis kesehatan. Hampir 2 tahun berlalu dengan banyak varian, ada varian Alpha, Delta. Hari akhir ini kita diisukan dengan berita adanya mutasi yang baru, namanya Omicron. Berarti belum selesai pekerjaan rumah kita atau tugas kita untuk keluar daripada krisis kesehatan ini. Walaupun alhamdulillah di Indonesia sudah mulai melandai, akan tetapi permasalahan ini belum selesai. Dari krisis kesehatan itu berdampak kepada berbagai macam krisis. Di antaranya adalah sesudah krisis kesehatan adalah krisis ekonomi. Dengan berbagai cara, termasuk namanya dulu lockdown, ada juga PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ada level 1, level 2, level 3, itu mengurangi ekonomi, produksi ekonomi, kemudian ekonomi tidak berjalan. Akhirnya banyak usaha-usaha yang gulung tikar, artinya bangkrut. Dan banyak pula ekonomi baru yang bermunculan. Akan tetapi tentu ada sektor-sektor yang terdampak oleh corona tersebut. Dari segi ekonomi, terdampak kepada ekonomi, banyak orang yang PHK, akhirnya terjadilah pengangguran. Pengangguran di mana-mana. Dengan banyaknya pengangguran ini berdampak kepada krisis sosial, kemasyarakatan. Artinya apa? Banyak tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Mungkin orang berpikir instan bagaimana mendapatkan uang dengan cara-cara yang mudah. Mungkin ada yang beralih profesi menjadi kurir narkoba, kemudian merampok, mencopet, membegal dan sebagainya. Walaupun tindakan-tindakan kriminal ini sudah ada sebelum corona sudah ada. Akan tapi tindakan-tindakan kriminal ini semakin banyak disebabkan oleh faktor ekonomi tadi, yang menyebabkan manusia berubah, tidak lagi mereka menghalalkan segala cara, tidak lagi menggunakan akal yang rasional untuk berpikir bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian dari segi berdampak juga dari segi pendidikan, krisis moral. Karena hari ini masih ada kota-kota di Indonesia ini atau desa-desa yang melakukan belajar online, tidak belajar tatap muka. Tentu berbeda, belajar tatap muka dengan belajar online tentu berbeda. Sedangkan belajar tatap muka saja sudah banyak permasalahan moral yang berkaitan dengan moral anak-anak. Apalagi kita belajar online. Tentu tidak bisa diawasi secara 100%. Banyak anak-anak yang menggunakan gadget untuk hal-hal yang banyak yang negatif. Tentu positif ada juga. Pertanyaannya, bagaimana cara kita keluar dari krisis ini? Setidaknya ada 2 cara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur alam semesta ini. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan ini. Allah yang memberikan virus corona ini, dan Allah SWT yang akan mengangkatnya. Ini yang harus kita lakukan. Dan juga adalah taubat.
Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Karena kata Nabi SAW diturunkan wabah karena dosa dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita tunaikan himbauan-himbauan pemerintah. Misalnya dengan bervaksin atau agar membentuk herd immunity. Adapun zat-zatnya kita yakin para ulama sudah mengkajinya dengan berbagai macam pakar. Para ulama telah membolehkan vaksin tersebut. Maka kita ikutilah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Apapun seru-seruannya kita hilangkan ego kita masing-masing. Sehingga itu salah satu cara. Tentu kita berusaha. Dari permasalahan ini kita berusaha salah satunya apa-apa saja yang tentu nanti pemerintah kesehatan memeriksa apakah kita layak untuk divaksin atau tidak. Jadi itulah ada dua jalan yang bisa kita lakukan. Itu pertama bertobat kepada Allah, dan yang kedua adalah ikhtiar mengikuti arahan-arahan pemerintah. Adapun masalah ekonomi, bagaimana kita keluar dari ekonomi, pendidikan, tentu ada juga yang tentu hal demikian pemerintah sudah memikirkannya. Melihat kondisi, apakah sudah layak belajar tatap muka, dan yang penting kita sebagai orang tua tetap mengawasi anak-anak kita, masyarakat juga, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang abmoral yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.